Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvan Khairuddin, NIM 19 1080 156. Saya adalah mahasiswa yang berdomisili di Magelang. Di video kali ini saya akan menganalisis perekonomian di Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah menggunakan sistem analisis yang telah dijelaskan di mata kuliah ekonomi regional. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi salah satu indikator keberhasilan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi berlangsungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah diperoleh dari nilai produk domestik regional bruto atau PDRB. Suatu daerah yang meningkatkan nilai PDRB dari tahun ke tahun dapat dikatakan bahwa daerah tersebut diharapkan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang positif. Adanya sektor basis yang memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif dapat dikembangkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi seperti pada video kali ini. Karena saya adalah mahasiswa yang berdomisili di Magelang, maka saya akan menganalisis menurut data PDRB Kabupaten Magelang. Berikut adalah data PDRB Magelang. Kemudian PDRB DIY, pertumbuhan PDRB pada Kabupaten Magelang, pertumbuhan PDRB pada Provinsi Jawa Tengah, kontribusi Kabupaten Magelang, kontribusi Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk menghitung secara lengkap ketiga jenis data tersebut akan mendasari kalkulasi untuk analisis sektor basis, struktur pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan Kabupaten Magelang. Analisis pertama yang saya bahas adalah analisis location quotient atau LQ. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sektor mana saja yang masuk ke sektor unggulan dan unggulan. Nah, cara menghitungnya adalah dengan membagi kontribusi PDRB 1 dengan kontribusi PDRB sektor di atasnya. Yang kedua adalah analisis tipologi klasen. Dengan melalui pendekatan sektoral, analisis ini merupakan perpaduan antara analisis LQ dengan rasio pertumbuhan hingga mendapatkan 4 klasifikasi, yaitu prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Yang dimaksud sektor prima di sini adalah sektor yang sudah dikatakan maju dan cepat tumbuh atau memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang tinggi. Ini adalah hasil penghitungan menggunakan tipologi klasen. Dari tabel tersebut kita bisa lihat bahwa Magelang memiliki 5 sektor prima, yaitu pertanian, industri pengolahan, penggadaan listrik dan gas, perdagangan besar, dan pengadilan akomodasi, penyediaan akomodasi. Yang ketiga adalah analisis shift share, yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan kinerja yang produktif daerah. Data yang kita gunakan adalah PDRB Kabupaten Magelang dan Provinsi. Dengan kedua data ini kita hitung pertumbuhan dari tahun ke tahun hingga memperoleh komponen NIJ, MIJ, CIJ, dan DIJ. Dari data ini dapat kita lihat bahwa komponen DIJ semuanya positif kecuali satu pada sektor transportasi dan pengadaan. Artinya di Magelang telah terjadi kenaikan kinerja mulai tahun 2010 hingga 2020. Kemudian menganalisis ketimpangan bisa menggunakan indeks entropi Theil.
bisa Tropitel dan Williamson. Kedua analisis ini hampir sama, hanya saja indeks Tropitel tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Jadi ditentukan dengan semakin besar nilainya, menandakan bahwa ketimpangan di daerah tersebut semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Berikut adalah hasil penghitungan yang menunjukkan hasil indeks Tropitel dan Williamson. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.